Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 2 mata kuliah KBL pelayanan kefarmasian. Next. Kasus 2 ini ada resep, yaitu seorang pasien datang ke apotek ingin menebus obat dari dokter. Nah, pasien ini ingin mengambil resep tersebut separuh saja. Pasien tersebut masih baru pertama kali terdiagnosa hipertensi. Obat yang tersedia di apotek Anda untuk resep tersebut yakni captopril 12,5 mg, captopril 25 mg, dan hidroklorotiazid dan GG. Next. Next. Mengenai subjeknya, yaitu pasien bernama Tuan Husna, jenisnya laki-laki, dan untuk persyaratan administrasi, nama dokternya ada, alamat ada, tanggal resepnya ada. Untuk persyaratan estetik, semuanya ada. Kemudian untuk persyaratan klinisnya, hanya ada yang tepat waktu penggunaan saja yang sesuai dengan persyaratan klinis. Kemudian next page. Untuk screening resepnya, untuk screening administrasi ada, kemudian screening farmaseutisnya ada, kemudian screening klinisnya ada. Nah, jadi rekomendasi pengatasan problem resep, kesimpulannya resep tersebut ini tidak lengkap karena tidak mencantumkan informasi mengenai SIP dokter, berat badan pasien, dan alamat pasien. Kemudian cara pengatasannya untuk SIP dokter ini bisa ditanyakan langsung kepada dokter, dan untuk berat badan serta alamat pasien bisa ditanyakan langsung kepada pasien. Kemudian untuk resep tersebut tidak tepat dosis karena obat captopril dosisnya terlalu tinggi. Jadi cara pengatasannya bisa diturunkan dosis obat captopril. Kemudian resep tersebut juga tidak tepat indikasi pada obat GG dengan indikasi batuk berdahak, sedangkan pasien tidak mengalami batuk berdahak. Nah, untuk cara pengatasannya, obat GG ini dikonsultasikan kembali ke dokter untuk memastikan apakah pasien tetap perlu menggunakan obat GG tersebut. Kemudian, jika dokter tetap memberikan obat tersebut kepada pasien, maka kita perlu melakukan KIE yang benar, yaitu jika pasien merasa timbul gejala batuk berdahak, maka dapat dikonsumsi. Tetapi jika tidak ada batuk berdahak, maka tidak perlu. Nah, dan setelah itu di follow up kembali dokternya untuk mengetahui kondisi pasien tersebut. Next. Nah, untuk objeknya diperoleh data laboratorium, yaitu tekanan darah 160/110. Kemudian untuk bagian assessment, nah di sini untuk data UPK-RST dan juga sampelnya sudah terlampir. Nah, kemudian asesmen yang di kelompok kami ambil yaitu ISBAR karena ada penggantian, karena kita harus konsultasikan ke dokter lagi. Nah, sebagaimana data yang didapat, yakni pasiennya berumur 65 tahun, mengalami sakit hipertensi, dan rasanya pasien pusing di kepala, nyeri kepala belakang, dan juga mata kaku. Nah, kemudian dari screening klinis tersebut, didapatkan pemilihan obat yang kurang tepat, yaitu obat GG, di mana indikasinya sebagai obat batuk berdahak, yang mana pasien tidak memiliki riwayat
penyakit batuk berdahak, dan dari efek samping obat hipertensi yang akan diterima diketahui tidak menyebutkan batuk berdahak. Selain itu, dosis salah satu obat hipertensinya yaitu obat kaptropil yang terlalu tinggi. Nah, kami sebagai apoteker di sini menyarankan untuk menurunkan dosis obat kaptropil sebesar 12,5 mg dan merekomendasikan kepada dokter untuk melakukan follow up kepada pasien dengan teratur untuk memonitor kondisi pasien. Next. Selanjutnya yaitu mengenai patofisiologi sama etiologinya. Nah, jadi patofisiologi dari hipertensi yaitu diawali oleh menurunnya tonus otot vaskuler yang merangsang saraf simpatis, kemudian diturunkan ke sel jugularis. Kemudian, dari sel jugularis ini dapat meningkatkan tekanan darah, dan apabila diteruskan pada ginjal, maka akan mempengaruhi ekskresi renin yang berkaitan dengan angiotensinogen. Dan dengan adanya perubahan angiotensinogen 2, berakibat pada terjadinya kenaikan tekanan darah. Selain itu, juga dapat meningkatkan hormon aldosteron yang menyebabkan retensi natrium. Hal tersebut akan berakibat pada peningkatan tekanan darah. Dengan peningkatan tekanan seperti kerusakan pada ginjal dan mata, maka dari itu jika hipertensi tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi komplikasi seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal, bahkan gangguan penglihatan. Selanjutnya yaitu tentang etiologinya. Etiologi dari hipertensi ini tergantung dari jenis hipertensinya. Jadi yang pertama ada hipertensi primer. Hipertensi primer ini tidak memiliki penyebab yang pasti. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya hipertensi primer. Misalnya seperti karena genetik, obesitas, konsumsi garam berlebih, memiliki gaya hidup yang buruk seperti merokok, atau kebiasaan konsumsi alkohol yang berlebih. Selanjutnya, yaitu ada jenis hipertensi sekunder. Nah, ini penyebabnya dapat diketahui, seperti contohnya akibat kelainan pembuluh darah di ginjal, gangguan kelenjar tiroid seperti hipertiroid, atau bisa juga karena hiperaldosteronisme. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu plan and evaluation. Obat yang pertama yaitu captopril dengan indikasi menangani hipertensi dan gagal jantung. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap obat captopril, wanita hamil, menyusui, dan hiperkalemia. Sedangkan untuk interaksinya yaitu pada obat golongan diuretik hemat kalium, antasida, dan OAINS atau NSAID. Next. Yang kedua yaitu hidroklorotiazid. Indikasinya menangani hipertensi dan edema. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Kontraindikasinya yaitu gangguan ginjal atau hati berat, kehamilan, dan menyusui. Untuk interaksinya yaitu menyebabkan hipotensi ortostatik jika dikonsumsi dengan fenobarbital dan opioid seperti morfin. Next. Yang ketiga yaitu gliseril guaicolat. Indikasinya yaitu untuk batuk berdahak. Mekanisme kerjanya meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum yang terdapat di trakea dan bronkus. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap gliseril guaicolat, sedangkan untuk interaksinya yaitu tidak ada. Kemudian analisis ketepatan. Yang pertama, tepat indikasi. Pasien mengeluhkan pusing kepala, nyeri kepala belakang, dan mata kaku, dan sudah menjalani tes laboratorium, dan didapatkan nilai TD sebanyak 160/110, yang berarti dapat disebutkan bahwa pasien tersebut mengalami hipertensi, di mana nilai TD pasien memasuki nilai rentang hipertensi stage 2, yaitu lebih dari 160/100. Pusing kepala, nyeri kepala belakang, dan mata kaku merupakan gejala dari hipertensi.
Obat yang didapatkan yaitu captopril dan HCT, hidroklorotiazid. Obat tersebut memiliki indikasi pada pasien hipertensi dan merupakan obat kombinasi untuk hipertensi stage 2. Maka obat tersebut sudah tepat indikasi. Namun, obat lainnya yaitu obat GG, yaitu obat batuk berdahak, tidak sesuai dikarenakan pasien hanya mengeluhkan gejala dari penyakit hipertensi dan obat itu tidak mengatasi hipertensi itu. Kemudian tepat obat. Obat captopril dan hidroklorotiazid sebagai terapi hipertensi di mana pasien tersebut memiliki keluhan pusing kepala, nyeri kepala belakang, dan mata kaku dengan nilai TD yang tinggi. Pasien tidak ada kontra dengan kontraindikasi kedua obat tersebut. Namun obat lainnya, GG, sebagai terapi batuk berdahak, di mana diketahui pasien tidak memiliki keluhan batuk berdahak dan dari interaksi obat GG dengan obat lainnya tidak ada yang akan menimbulkan gejala efek samping batuk berdahak pada pasien, sehingga obat GG ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, tepat pasien. Tuan Husna tidak memiliki riwayat alergi maupun penyakit lain, sehingga obat yang diberikan sudah tepat. Kemudian keempat, tepat dosis. Dosis pada obat captopril terlalu tinggi, yaitu 50 mg, dari dosis yang dianjurkan pada literatur, yaitu 12,5 mg. Maka dosis obat tersebut tidak benar dengan usia pasien yang 65 tahun dan kondisi pasien yang hipertensi stage 2. Kemudian untuk analisis DRP-nya, didapatkan ada obat yang tanpa indikasi, yaitu GG. Kemudian dosis lebihnya obat captopril. Nah, ini ada efek samping jika pasien meminum obat yang diresepkan. Untuk captopril, batuk kering, hipotensi, seperti mual, muntah, pusing, TD rendah, kemudian hiperkalemia seperti jantung berdebar, gangguan pernafasan, nyeri dada. Kemudian ada hidroklorotiazid, yaitu efek sampingnya sering buang air kecil, hipokalemia, hiperkalsemia. Kemudian obat GG, efek sampingnya pusing, mengantuk, sakit kepala, kulit kemerahan, mual, muntah, nyeri perut. Nah, ini setelah kopi resep setelah pengambilan setengah dan penggantian dan penurunan dosis obat. Nah, itu captopril 12,5 mg, date-nya 15. Hidroklorotiazid date-nya juga 5, GGTEP date-nya 5. Tablet. Selanjutnya yaitu KIE. Untuk Bapak Husna, kami akan memberikan yang pertama adalah obat captopril dengan dosis 12,5 mg. Fungsinya untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Kemudian aturan pakainya dapat digunakan 2 kali sehari pada saat pagi dan malam, diminum setelah makan. Efek samping dari obat ini yaitu Bapak akan mengalami hipotensi, batuk kering, pusing, sakit kepala, letih, antesmia, mual, dan diare. Untuk penyimpanannya, obat ini dapat disimpan di suhu ruang, tempat sejuk, dan terhindar dari cahaya matahari. Yang kedua, kami akan memberikan HCT 15 mg. Fungsinya untuk mengatasi hipertensi pada Bapak. Aturan pakainya yaitu 1 kali sehari pada saat pagi hari, dengan cara diminum sesudah makan. Obat ini memiliki efek samping anoreksis, penurunan nafsu makan, iritasi lambung, diare, dan konstipasi. Penyimpanannya dapat disimpan pada suhu ruang, tempat sejuk, dan terhindar dari cahaya matahari. Yang ketiga, kami akan memberikan obat GG, tapi obat ini dapat dikonsumsi bila perlu apabila Bapak mengalami gejala atau keluhan batuk berdahak. Cara pakainya diminum 3 kali sehari sesudah makan, efek sampingnya pusing, mengantuk, sakit kepala, kulit kemerahan, mual, muntah, dan nyeri perut. Penyimpanannya ada di suhu ruang, tempat sejuk, dan terhindar dari cahaya matahari. Kesimpulan dari ini adalah apoteker menurunkan dosis captopril menjadi 12,5 mg karena usia pasien yang telah lansia yaitu 65 tahun dan memerlukan follow-up kepada pasien apabila dokter telah memberikan obat GG pada pasien. Terapi non-farmakologi yang dapat disarankan adalah modifikasi gaya hidup meliputi pola diet, aktivitas fisik yaitu olahraga, mulai mengurangi penggunaan rokok, minum air putih yang banyak, apabila efek samping batuk kering dari captopril ada, dan menyarankan pasien untuk tidak mengkonsumsi obat GG bila perlu di waktu kerja, karena efek sampingnya untuk membuat ngantuk. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.